Shalom Army of God, senang sekali bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kalian. Dan juga bagi kamu yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini, kami ucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Kami percaya gereja bukan hanya gedungnya aja, tapi juga komunitas di dalamnya. Oleh sebab itu, kami ingin mengajak kalian semua yang belum tergabung dalam Connect Group untuk join sekarang. Di sana kalian bisa belajar tentang firman Tuhan dan juga ketemu sama teman-teman yang kece banget. Caranya gampang banget. Kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Caranya tinggal scan atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin, biarkan kami dapat bagian yang terbaik. Kami mau antusias dalam memuji dan menyembah-Mu, dan juga kami mau dapatkan bagian terbaik dari firman Tuhan. Thank you. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
perlukan, yang kami rindukan, kami haus. And all I want is you, and all I want is you. And all I want is you, and all I want is you. And all I want is you, and all I want is you, and all I want, and all I want is you, and all I want is you. Oh, and all I want, and all I want is you. Oh, is you. And all I want is you. Oh, sing on. And all I want is you, is you, is you. And all I want is you. Come on, sing with all of your heart. Sing all I want. And all I want is you, is you. Oh, tell him that you. And all I want is you. Oh, sing all I want. Oh, and all I want
Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa ibadah lagi Tuhan secara online. Tapi biarpun secara online kami percaya hari ini kami semuanya bersepakat, bersehati menerima urapan, menerima kebaikan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap youth yang ada di rumah mereka agar mereka juga bisa persiapkan hati mereka dengan antusias. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom youth. Gimana kabar kalian? Ya, di rumah tentunya menyenangkan ya. Walaupun hari-hari ini kita kembali lagi ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Dan saya percaya hari ini pastikan hatimu lapar, hatimu haus kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang hari ini kita dengar ya, membuat kita berubah, membuat kita bersukacita dan kita mau melakukannya. Nah, hari ini tema kita, saya diberikan tema Go the Extra Mile gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kalimat ini Go the Extra Mile terbersit dalam pikiran kalian, apakah yang pertama kali muncul? Ya, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Berusaha lebih jauh? Oke lah ya. Melakukan yang terbaik? Iya juga gitu. Membahas tentang memberikan excellent gitu ya, sikap yang excellent, iya juga. Tapi hari ini kita juga akan membahas bagaimana kita bisa go the extra mile, membangun hubungan kita. Karena secara garis besar dalam bulan ini kita membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi pemimpin, memimpin orang lain dan menjadi orang yang dipimpin gitu ya. Dan kita akan belajar bagaimana Tuhan juga mau melakukan extra mile. Dia Tuhan, tapi dia turun sebagai manusia. Dia meninggalkan segala ketuhanannya gitu ya di surga dan mau menyelamatkan kita dari dosa. Apa sih artinya penyelamatan? Penyelamatan artinya memimpin orang lain kepada kebenaran. Dan itulah yang Tuhan lakukan ketika dia turun dari surga. Dia mau menyelamatkan kita. Dia meninggalkan semua kealahannya, ketuhanannya. Karena dia Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia tinggalkan semua kemuliaan itu. Dan menjadi sama seperti kita. Bayangkan, Tuhan jadi sama seperti kita. Itu luar biasa, benar ya. Nah, prolog gitu ya di depan. Kita akan membahas sebentar tentang bagaimana Tuhan pada proses penyalipan ya. Di sini kita akan belajar bagaimana Tuhan itu disupport pada saat penyalipannya. Tuhan itu disupport oleh orang-orang yang mengasihi dia. Di Matius 25 ayat 56 ataupun Markus 14 ayat 50 berkata, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus disalib itu 100% dalam keadaan manusia, bukan dalam keadaan Tuhan. Walaupun dia Tuhan, dia maha tahu, dia maha kuasa. Tapi dia memilih daging manusia pada saat dia mau disalibkan. Karena dia mau menyelamatkan kita gitu ya. Dalam proses penyalipan, pada saat itu semua murid Yesus ya, Tuhan pergi ke Getsemani, benar ya. Tuhan pergi ke Getsemani, Tuhan berdoa karena Tuhan takut. Tuhan itu bisa takut karena dia ada di dalam tubuh manusia. Tapi kalau dia dalam tubuh Tuhan, dia tidak akan merasakan itu. Tapi dia mengambil bagian sama seperti kita. Dia berdoa, dia ajak murid-muridnya. Hey, temani aku ya berdoa, aku mau berdoa kepada Bapa. Tapi pada waktu itu muridnya tertidur. Dan Tuhan sendiri berdoa di Taman Getsemani. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi kepadanya setelah dia berdoa. Percayalah, dia Allah yang maha tahu, benar ya. Nah, ketika itu dia tahu apa yang akan terjadi, dia berdoa sama Bapa. Tuhan kalau bisa Bapa, lalukanlah cawan ini, jangan menderita, jangan disalib. Jangan melalui penderitaan gitu ya. Jangan melalui penderitaan yang begitu menyakitkan. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Terjadilah kehendak Bapa dalam hidupku, supaya aku dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan pada saat dia berdiri, dia melihat murid-muridnya tertidur dan membangunkan mereka. Dan saat mereka berbicara, murid-muridnya bangun, baru datanglah orang-orang yang menangkap Yesus melalui Yudas Iskariot. Yudas menjual Yesus. Dan dia mencium Yesus, inilah Tuhan Yesus, ini yang harus kamu tangkap. Dan pada saat itu,
semua pasukan-pasukan orang-orang yang membenci itu Tuhan Yesus saat itu, orang Farisi ataupun ketua-ketua agama pada saat itu menangkap Yesus. Lalu apa yang terjadi? Semua murid Tuhan Yesus itu kocar-kacir. Padahal udah bersama Tuhan Yesus lama banget, tapi mereka meninggalkan Tuhan begitu saja. Padahal dia sudah melihat kuasa Tuhan luar biasa, memberikan 5.000 orang makan, ya, berjalan di atas air. Apalagi yang Tuhan lakukan, membangkitkan orang mati. Tapi pada saat Tuhan ditangkap, semua murid-muridnya meninggalkan dia. What a sad moment. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu gak menangkap saya? Ya, padahal saya selalu ada kok di tengah-tengah kamu. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus sendiri, teman-teman. Dalam proses penyaliban itu, ketika Tuhan ditangkap, kita tahu bahwa Tuhan disalib. Nah, pada saat Tuhan disalib, hanya satu murid, ibunya, Maria Magdalena, Maria ibunya, mengikuti dia. Dia disesah, dia dipukul, dia diludahin, sampai kepada Golgota, sampai kepada penyaliban itu. Ibunya ada di sana, beserta hanya satu orang murid, Alkitab catat, yaitu Yohanes. Yohanes ada bersama dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati. Dan dia yang mencatat semuanya tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dan setelah itu, apa yang bisa kita bayangkan ya, ketika kita melihat demikian juga. Saat itu ibunya Yesus, Maria, melihat anaknya disiksa, melihat anaknya disalibkan. Bahkan kalau Alkitab bilang dia itu seperti daging yang tercacah. Artinya sesuatu yang sangat mengerikan saat penyaliban itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengikuti Tuhan dalam semua penyiksaan itu. Saya aja mungkin kalau ditanya teman-teman, ketika mama saya sakit, ketika suami saya sakit, misalnya gitu ya, ketika orang terdekat saya sakit, saya itu bisa khawatir berlebihan. Saya sedih, saya bisa nangis, saya bisa berdoa Tuhan sembuhkan. Apalagi ini langsung di depan mata, penyiksaan langsung di depan mata. Tapi mamanya Tuhan Yesus, Maria dan beberapa pengikut Yesus, mengikut Tuhan sampai Golgota, extra mile. Mereka sakit ketika melihat Tuhan Yesus dihukum, sakit karena kesedihan, tapi mereka terus jalan extra mile. Aku akan ikut Tuhanku sampai kepada Golgota. Extra mile mereka lakukan. Pada saat penyiksaan itu mungkin gak tahan, nangis. Mamanya, Tuhan, anakku disiksa seperti ini. Tapi Maria going extra mile untuk melihat Tuhan tersalib di Golgota. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita belajar tentang go the extra mile? Ada banyak jalan-jalan yang gak enak yang akan kita lalui. Ada banyak jalan kerikil. Ada banyak tembok-tembok yang harus kita runtuhkan. Dan oleh karena itu Tuhan mau kita belajar seperti ibunya Tuhan. Walaupun dia melihat sedemikian rupa Tuhan tersiksa. Tapi dia dikuatkan oleh Tuhan. Dia berjalan mengiring Yesus sampai kepada penyaliban. Aku akan bersama dengan Tuhan. Dan pada saat itu kalau kalian baca di Alkitab, Tuhan Yesus menoleh kepada mereka. Ibu ini anakmu. Dan anak ini ibumu. Begitu ya. Dan Tuhan menyerahkan Maria kepada muridnya untuk dipelihara, dikasihi. Dan Tuhan pada saat itu ingin meninggal, mau mati gitu ya. Mau mati. Dan dia menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya. Kasihi. Dan pada saat itu dari perjalanan ini saya mendapatkan rema. Seseorang yang mau go the extra mile, mereka harus melewati hal-hal yang sulit dan meruntuhkan tembok-tembok. Tapi satu kebenaran yang saya tahu dari perjalanan ini, Tuhan Yesus, Bapa di surga menguatkan orang-orang yang menyaksikan. Supaya apa? Supaya semuanya melihat bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahwa dengan sedemikian rupa seharusnya seorang dihukum itu harus udah mati gitu. Apalagi di cambuknya itu luar biasa ya. Cambuk yang berduri dan dagingnya itu keambil. Tapi pada saat itu Tuhan tuh gak mati. Dia tetap terus diberikan Bapa kekuatan sampai dunia menyaksikan sampai dia tersalib. Baru dia mati. Artinya apa?
Ada kekuatan ketika kita mau pergi. Go the extra mile. Nah, ternyata Tuhan juga pernah mengalami kesendirian gitu ya pada saat dia takut dia kesendirian, dan ketika dia mau mati, dia berkata di Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Pada saat itu Tuhan Yesus itu gak pernah loh terpisah sama Bapa, karena dia Allah Tritunggal yang tadi saya bilang. Satu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi pada saat itu dia harus meninggalkan sementara waktu untuk mengambil apa? Kunci jurang maut, ya, menyelamatkan kita dari dosa. Dan akhirnya Tuhan bangkit di hari ketiga. Dan dia nyata bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Mengapa kita perlu untuk go the extra mile? Memberikan lebih dalam hal apapun untuk membangun kerajaan Allah, ya. Go the extra mile merupakan salah satu prinsip firman Tuhan. Mereka yang melakukan ini memiliki perilaku yang bertaraf tinggi. Artinya sebuah perilaku itu adalah sebuah tindak tanduk, ya. Tindak tanduk kita itu ternyata punya taraf yang tinggi. Nah, orang-orang yang melakukan ini bukan orang-orang yang biasa. Karena ketika kita mau melakukan yang lebih jauh, yang lebih terbaik, maka akan ada pengorbanan, akan ada komitmen di sana, akan ada sesuatu yang kita korbankan untuk mencapai sesuatu yang terbaik, yang excellent. Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Tuhan menyuruh kita itu jangan tanggung-tanggung. Menyertai orang itu gak bisa patah di tengah jalan gitu loh. Tafsiran yang saya baca, apa itu go the extra mile? Patokan untuk perilaku yang bertaraf tinggi seharusnya menjadikan semua orang percaya berusaha sedapat-dapat mungkin untuk hidup sesuai panggilan mereka dan mendambakan, menjadikan ini, ya, ini artinya apa? Orang yang extra mile ini ingin melakukannya di dalam seluruh kehidupan mereka. Artinya sesuatu yang kita mau lakukan lebih itu harusnya menjadi kesukaan bagi anak-anak Tuhan. Going the extra mile adalah seharusnya gaya hidup anak-anak Tuhan. Bukan bermalas-malasan, bukan leha-leha. Ya, kita sering sekali menantikan sesuatu yang instan dalam hidup kita. Menantikan sesuatu yang cepat terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak mau kita ada di sana. Karena Tuhan berkata, kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang diajar. Tapi kalau anak-anak gampang ya liar. Gak ada ajaran, gak ada aturan, ya silahkan aja. Tuhan gak mau kita binasa. Nah, Tuhan bilang, pengennya sih ya, cara hidup yang going the extra mile ini dimiliki oleh semua orang-orang benar. Bahkan bukan hanya dimiliki, tapi didambakan. Tapi jujur aja ya, banyak manusia yang mungkin gak ingin hidup di taraf go the extra mile. Kenapa? Karena bagi orang mungkin dia capek. Lebih enak di zonanya yang sekarang. Lebih enak ya gini-gini aja. Makanya Tuhan bilang, prinsip firman Tuhan, hanya orang yang memiliki perilaku yang bertaraf tinggi yang bisa melakukan ini. Punya pemikiran yang jauh, apa ya yang harus bisa kuberikan kepada orang lain. Hari ini saya ajak kita semua yang di rumah berpikir, termasuk saya. Coba yuk dalam 1 bulan ini ataupun 1 minggu terakhir, apa yang kau pikirkan? Sedikit sekali kita bisa memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk orang lain. Selalu cenderungnya apa yang bisa kulakukan untuk diriku. Ya, aku mau jadi secantik apa? Gak apa-apa loh. Aku mau jadi sehebat apa? Aku mau jadi seberhasil apa? Tapi secara garis besar selalu yang kita pikirkan adalah diri kita, dan diri kita. Tapi ya saya salut jika ada di antara kita semua, kita memikirkan orang lain. Apa yang bisa ku berkati? Apa yang bisa ku bantu? Apa yang bisa ku doakan? Apa yang bisa ku berikan dari diriku? Dambakanlah hidup yang memberikan lebih. Jangan tanggung-tanggung dan jangan di tengah-tengah suam-suam kuku gitu ya. Tuhan ingin kita semua bisa melakukan yang terbaik melalui sacrifice-nya kita. Ternyata go the extra mile itu prinsip. Prinsip artinya
asas kebenaran. Nah, ketika asas kebenaran ini kita lakukan, jadikanlah itu suatu dambaan di hati kita. Kita ingin melakukan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan itu tidak bisa datang secara sendiri ya teman-teman, gitu ya. Jika kita ingin melakukan lebih, secara sadar, kita sendiri harus, aku harus lakukan lebih. Aku harus berusaha lebih. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang ingatkan kita, aku mau lakukan lebih. Tuhan mau kita melakukan lebih bukan hanya untuk diri kita saja. Ingat ya, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan gak mau kita hanya melakukan aku seperti tadi, aku memikirkan hanya diriku, hanya kepentinganku, hanya cita-citaku. Kita bisa excellent melakukan segala sesuatu, punya hubungan yang baik di luar, ya, di kampus kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita mungkin. Tapi juga kita kadang lupa untuk memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan sesama. Sering sekali dalam pelayanan mungkin, ya, kita tolak dalam nama Yesus gitu ya. Kita sering sekali memberikan pelayanan kita nilainya B. Tapi kita bisa lakukan untuk dunia nilainya A. Kita lakukan yang the best, tapi untuk Tuhan kita mungkin bisa berikan yang sisa-sisa waktu kita. Berarti kita belum sampai kepada prinsip firman Tuhan yang berkata, kita ini punya perilaku yang bertaraf tinggi, gitu ya. Going the extra mile, ya. Artinya siap rugi untuk orang lain, siap berkorban untuk kemajuan orang lain. Kita siap menjadi support system bagi siapapun yang membutuhkan diri kita. Jika kita mendengar khotbah ini teman-teman, jadilah orang yang terus memegang prinsip ini. Layanilah orang-orang yang dipercayakan di bawahmu. Ya, bangun mereka, doakan mereka, konseling mereka, muridkan mereka sampai mereka minimal menjadi sama seperti Anda. Punya rasa excited sama seperti Anda. Saya pernah juga menjadi leader di dalam connect group di beberapa tempat, ada posisi sebagai leader. Dan saya banyak sekali menemukan banyak anak-anak muda itu ternyata banyak ketidaktahuan mereka gitu ya. Banyak dosa ini boleh nggak? Masih ada banyak ketidaktahuan mereka yang mereka butuh tuntunan dalam hidup mereka. Dan ketika itu saya menyadari bahwa betapa pentingnya posisi-posisi orang yang seperti ini untuk menuntun mereka tahu apa yang benar, apa yang salah. Untuk advice mereka, kasih mereka nasihat, kasih mereka dorongan supaya mereka mengalami perubahan. Ternyata banyak anak muda di luar sana nggak punya nilai. Nilai itu paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya nilai, kita nggak akan bisa melakukan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik. Kalau kita nggak punya nilai, apa yang mau kita hidupi? Kalau kita nggak punya nilai-nilai, Indonesia aja punya Pancasila, kita harus juga punya nilai. That's why, jika engkau CGL hari ini, jika engkau mendengar ini sebagai pemimpin, jangan tinggalkan tanggung jawabmu. Kasihi anak-anak CG kita. Cintai mereka, bangun mereka. Posisimu itu penting banget untuk mengarahkan kehidupan mereka. Pada satu titik itu, saya juga menyadari, kalau mungkin saya nggak ada, mereka tahu apa ya? Karena banyak sekali pertanyaan mereka yang sampai saya sendiri juga harus tanya Tuhan, tanya pemimpin yang lain. Bagaimana caranya? Ada orang yang bertanya seperti ini kepada saya, gitu ya kan? Betapa pentingnya posisi kita untuk menjadi teman seperjalanan bagi banyak orang untuk membangun hidup mereka. Go the extra mile. Muridkan mereka. Konselingin mereka. Sampai minimal jadi seperti kita pemimpinnya. Bahkan kita rindu mereka menjadi orang yang lebih lagi. Janganlah mudah untuk mengabaikan tanggung jawab. Ketika kita diberikan tanggung jawab, kita itu suka nolak-nolak. Enggak aku gak punya waktu. Enggak aku kayaknya malas, rumahku jauh. Enggak kayaknya aku lebih enak hari ini santai aja daripada aku melayani. Kita itu jangan menjadi orang yang suka menolak tanggung jawab, menghindari tanggung jawab. Karena satu kebenaran, orang yang selalu lari dari tanggung jawab, dia gak akan pernah dipakai Tuhan. Orang yang selalu
menolak-nolak tanggung jawab. Hidupnya tetap di tempat, tidak pernah naik. Karena hidup ini seperti naik kelas teman-teman. Kita aja sekolah harus naik kelas, apalagi kelas kehidupan. Banyak yang akan diajarkan. Nah oleh karena itu, pemimpin-pemimpin, sekali lagi, saya mau dorong kita, berjalanlah lebih jauh. Berikan yang terbaik apa yang kau berikan di dalam kepemimpinanmu. Di dalam CG-mu, Komsel, atau dimanapun kalian diletakkan. Maukah engkau memberikan lebih? Saya punya cerita, ada teman di kantor. Ya, setelah dia jam 12 istirahat, dia belajar bahasa lagi. Padahal itu bukan bagian dari pekerjaannya. Dia tahu jam 12. Dia susun kabinet-kabinet kerja gitu ya, supaya rapi, folder-folder. Artinya apa? Daripada aku nganggur jam 12 ini, aku makan cuma 10 menit, sisanya aku mau belajar bahasa. Sisanya aku mau bersih-bersih, selalu memberikan lebih. Walaupun itu kelihatannya simple. Tapi saya diberkati dengan cara berpikirnya dia. Dan saya mulai berpikir, iya ya, saya rindu juga sama seperti dia. Diajarin bahwa jam 12 makan 10 menit, sisanya bisa lakukan yang berguna. Kadang kita nggak kepikiran, tapi maukah kita sekarang memikirkan itu? Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat orang lain? Yang tadi saya ingatkan sekali lagi, jangan lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu mulia teman-teman. Tanggung jawabmu sebagai anak itu sudah ditentukan Tuhan. Tanggung jawabmu di tempat kuliahmu itu sudah diberikan Tuhan. Dan semuanya kasih karunia. Dan berjalanlah jangan biasa-biasa saja. Supaya ada cerita yang menarik, cerita yang memberkati dari hidupmu. Bahwa ternyata kamu adalah anak yang baik. Mamamu bersyukur memiliki kamu. Ya, kamu adalah pelajar atau mahasiswa yang baik. Yang berprestasi. Sehingga banyak orang bangga kepadamu. Bahkan kamu sendiri bisa mengukur diri kamu. Kamu telah memberikan yang terbaik. Dan memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan telah berikan. Dan tadi kita berbicara tentang orang yang memimpin, mengasihi, kasihi, ayo jalan bersama dengan mereka. Jangan takut untuk memberikan waktu untuk orang lain. Karena Tuhan sendiri sudah melakukan itu dalam hidup kita. Bahkan kita anak-anaknya harus melakukan itu untuk orang lain. Dan yang dipimpin sekarang, yang dipimpin jangan menjadi orang yang anggot-anggotan. Ya, jangan menjadi orang susah banget untuk didorong. Meninggalkan pemimpin kita sendiri. Adanya saat happy, saat gak happy, hilang gitu ya. Jangan. Kita harus menjadi orang yang benar-benar bisa bersinergi. Supaya apa? Go the extra mile ini bisa kita capai bersama-sama. Jadilah orang yang dipimpin. Orang yang mau diarahkan. Orang yang mau dengar-dengaran. Orang yang mau didorong untuk maju. Ada banyak orang didorong untuk maju gak mau. Itu artinya banyak orang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Ada banyak hal nanti yang kita sesali. Kalau kita gak melakukan lebih dari hidup kita. Kalau kita gak mau melakukan yang excellent. Sampai sekarang saya juga melakukan, ada banyak lah ya penyesalan. Saya merasa dulu saya kurang ekstra untuk bisa mendapatkan IP yang bagus saat saya kuliah. Saya merasa kurang ekstra. Ada banyak penyesalan dan kebenarannya penyesalan selalu datang di belakang gitu ya. Dan tidak bisa diulang. Tapi kita bisa memperbaikinya. Maukah engkau memperbaikinya saat ini? Semua yang dulu lambat, sekarang berjalan dengan excellent. Belajar satu step untuk memberikan yang terbaik. Ketika kita terjun dalam pekerjaan Tuhan, akan ada banyak orang-orang yang butuh perhatian kita. Akan banyak orang yang perlu kita kuatkan. Akan banyak orang yang kita harus berjalan bersama dengan dia dalam masa-masa sulit. Maukah Anda salah satu sebagai pemimpin ataupun sebagai sahabat, sebagai siapapun untuk berjalan bersama dengan orang itu? Dan Tuhan telah memberikan contoh itu kepada kita. Dan Maria, mamanya Yesus, dia juga diberikan kekuatan untuk melalui masa-masa sulit bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita. Orang-orang yang melakukan extra mile akan diberikan kekuatan kepada Tuhan.
Dan kalian akan diberikan kekuatan bukan hanya 1, tapi 2, 3, 4. Kenapa? Kapasitasnya semakin diperlebar Tuhan. Untuk berjalan semakin jauh. Artinya apa? Memberikan yang semakin terbaik itu butuh usaha dan butuh urapan Tuhan loh. Tanpa pengurapan Tuhan, kita itu kayak mengerjakan segala sesuatu itu gak ada tujuannya. Ya, jadi oleh karena itu, kalau engkau mau berjalan jauh, memberikan yang terbaik, engkau butuh Tuhan dalam hidupmu. Engkau butuh Tuhan dalam hidupmu. Tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang lebih, karena ada bayar harganya, karena ada prosesnya. Sekarang kita mau pilih mana? Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau kita mau hidup enak-enakan? Tetap pilihan itu diberikan kepada kita teman-teman. Tuhan gak akan memaksa. Tapi kalau engkau mau going extra mile, karena itu tadi prinsip firman Tuhan, sebuah prinsip yang gak bisa diambil, ditukar, karena itu prinsip kita harus lakukan kata Tuhan. Kau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau enak-enakan juga silakan. Tapi ending dari hidup kita kemana? Surga atau neraka, melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Itu terserah dan itu pilihan kalian. Tapi hari ini aku mau dorong, saya mau dorong kalian. Yuk kita sama-sama melakukan extra mile buat Tuhan. Extra mile buat orang lain, extra mile buat diri kita. Supaya apa? Semua yang kita lakukan tidak ada penyesalan. Tidak ada kata, kok aku dulu gini ya? Kok aku dulu gitu ya? Dan ketika mengingat penyesalan itu kita jadi sedih. Nah sekarang saatnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Dan Tuhan akan memampukan kita. Bagaimana ya caranya agar kita bisa melakukan dan memberikan yang terbaik? Berjalan lebih jauh lagi, melakukan yang lebih excellent lagi, melakukan yang terbaik lagi. Karena itu tidak datang dengan tiba-tiba. Itu butuh persiapan. Ya, oke, aku mau berjalan denganmu jauh dan aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Disuruh pelayanan, tunda terus. Padahal alasannya mungkin hal yang sepele. Karena malas aja tadi, karena rumahnya jauh. Aduh, malas deh, rumahku jauh gitu ya. Nah, yang kayak gini nih, dia nggak akan mempersiapkan dirinya dan dia nggak akan bisa hidup di dalam perjalanan extra mile. Ini yang harus kita lakukan jika kita ingin mencapai perilaku bertaraf tinggi tadi. Apakah itu? Jika engkau mau berjalan jauh, maka yang pertama yang harus engkau lakukan, jangan hitung untung rugi. Jangan hitung untung rugi. Sebagai manusia, kita lebih suka diuntungkan. Semuanya, kita mau melihat semuanya menyenangkan hati kita, benar nggak? Tapi jika kita mau berjalan lebih jauh, kita nggak boleh hitung-hitungan. Jangan merasa rugi dan menyesal. Contohnya ya, seseorang diangkat menjadi leader, CG misalnya, ataupun komsel. Tapi karena dia sibuk banget, nggak sempat untuk memperhatikan anggota yang dipercayakan kepadanya. Dia merasa rugi. Aduh, time is money. Menolak kepercayaan, ya kan? Merasa terjebak dalam panggilan Tuhan. Aduh, aku sibuk, aku nggak ada waktu. Kita mulai hitung-hitungan karena semuanya keuntungan bukan buat kita. Ya ampun, kerjaanku banyak banget. Nanti aja deh, aku kan digaji sama perusahaanku, bukan digaji sama gereja, gitu ya. Nah, kalau kita hitung untung rugi sama Tuhan, bisa bayangkan nggak kalau Tuhan hitung untung rugi sama kita? Kita nggak ada sekarang. Kita udah nggak layak di hadapan Tuhan, nggak hidup. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang kita rugikan. Sampai nyawa Tuhan tuh melayang. Artinya melayang itu diberikan kepada kita untuk kita bisa hidup hari ini. Dan tidak ada kata Tuhan, untung rugi. Aku selalu untung. Karena kasihku tuh gede sama manusia. Kasihku tuh besar sama manusia. Hari ini, bagi kita yang merasa hari ini, oke, aku gak akan melayani Tuhan karena aku sibuk. Ambillah waktu sekali lagi berdoa. Aku mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena itu juga perintah Tuhan. Supaya engkau bisa mengalami extra mile. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah kasih kalkulator kita sama Tuhan. Karena dengan apapun kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Dia terlebih jauh melangkah untuk menjangkau kita. Masakan kita, anak-anaknya,
cuman stay and merasakan, oke, aku mau dalam zona aman. Yang kedua, ketika engkau mau berjalan lebih jauh lagi extra mile, dengar-dengaranlah kepada pemimpin ya. Karena perjalanan jauh itu panjang, untuk memberikan yang terbaik itu butuh waktu seperti saya bilang tadi. Butuh perjalanan untuk kita sampai kepada titik. Sama seperti penemu lampu di dunia ini, Thomas Alva Edison. Kalau dia menyerah, ya, butuh perjalanan panjang untuk dia terus mengulang sampai dapat sebuah penemuan dan akhirnya kita hari ini bisa menikmati terang karena ada lampu. Demikian juga kita harus dengar-dengaran kepada pemimpin, karena perjalanan yang jauh, perjalanan extra mile itu butuh komitmen. Ya, going the extra mile itu perjalanan yang tidak mudah. Kita butuh support, dukungan untuk setia menjalankan tanggung jawab kita. Supaya tidak patah di tengah jalan dan terhilang karena perjalanan ini terus menerus. Tahu nggak? Satu kebenaran, kita akan terus melayani orang. Kita akan terus membawa orang kepada Tuhan. Kita akan terus menjadi anak Tuhan. Terus sampai kita pensiun, kata Tuhan. Kita ini punya masa pensiun. Tapi apakah sebelum kita pensiun, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan? Dan perjalanan ini akan terus menjadi pemusik yang memberkati orang. Akan terus menjadi pengkhotbah. Akan terus jadi pelayan Tuhan, asyir, atau siapapun pendoa. Kita akan terus melakukan itu. Dan kalau kita nggak dengar-dengaran sama pemimpin dan kita nggak ambil jeda, maka kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan kita. Sometimes kita bisa mentok loh. Sometimes kita bisa capek. Coba ya sekarang di rumah. Ya sama-sama. Kita lari di tempat 30 menit aja, jangan berhenti. Gak boleh jeda. Capek gak? Capek. Apalagi perjalanan terus untuk membangun orang lain. Memimpin orang lain. Apalagi membawa orang lain kepada Tuhan. Sometimes kita punya titik di mana kita perlu dikuatkan. Supaya apa? Supaya perjalananmu untuk mencapai mile-mile berikutnya selalu dikuatkan, tidak patah di tengah jalan. Saya adalah orang yang di-encourage. Saya ini pernah patah di tengah jalan. Saya ini pernah gagal. Saya ini pernah merasa saya tidak layak jadi pemimpin. Saya ini pernah. Pokoknya kalau ngomong soal kelemahan itu selalu ya kita nomor 1 daripada kebaikan. Tapi tahukah hari ini saya ada di sini. Saya belajar banget untuk mendengarkan arahan-arahan. Arahan itu maybe tidak enak. Dan memang tidak enak sometimes gitu ya. Tapi saya minta sama Tuhan. Tuhan, bongkar nih hati. Supaya apa? Supaya aku bisa dengar apa yang orang katakan kepadaku. Hati manusia itu congkak. Tuhan bilang dalam Amsal, gak bisa ditimba. Bahkan kita sendiri gak mengenal hati kita. Kenapa? Saking kita ini gak mengenal, hanya Tuhan yang mengenal hati kita gitu loh. Dan dengar-dengaran kepada pemimpin. Sampai satu waktu saya pernah mau mundur dari pelayanan saudara. Ya, teman-teman saya itu udah maju melayani Tuhan luar biasa. Saya mundur. Saya telepon pemimpin saya. Saya kayaknya nggak sanggup dengan tim ini. Kenapa? Kayak merasa dikucilkan gitu ya. Itu kayak perasaan-perasaan yang iblis taruh di dalam perjalanan iman saya gitu saat melayani Tuhan. Dan itu masih youth sama seperti kita semua dan saya juga masih youth gitu ya. Nah, dan pada saat itu saya mundur sebagai worship leader. Gitu ya. Dan ternyata yang dikasih ayatnya sama pemimpin saya, dia bilang seperti ini. Tanggalkanlah dosa-dosa yang merintangi. Aduh, ini saya butuh hiburan, butuh dikuatkan. Tapi saya dikasih ayat firman, jauhkan dosa-dosa. Kayak gak nyambung gitu loh. Tapi entah kenapa saya coba mencerna pelan-pelan walaupun gak enak gitu ya. Kok ini aku lemah tapi dibilang jauhkan dosa. Ternyata Tuhan ingatkan. Dosa minder. Loh, dosa yang gak mau dipakai Tuhan itu berdosa ternyata. Itu adalah dosa di mata Tuhan. Dan akhirnya saya merasa tertinggal karena pada saat itu saya juga bukan orang yang bisa beli alat-alat untuk melayani Tuhan. Karena pada saat itu bahkan komputer aja saya nggak punya. Jadi saya terus harus mendengar musik-musik yang baru tapi saya nggak punya alatnya, nggak punya penunjangnya gitu. Sementara teman-teman saya tuh
mampu kalau mau beli drum ya drumnya langsung ada, mau beli keyboard ya keyboardnya langsung ada. Saya beli komputer aja nggak bisa. Mau beli kaset dulu waktu zaman saya itu kaset, saya nabungnya luar biasa. 3 bulan dapat 3 kaset. Saya ingat itu semuanya, going the extra mile. Saya nabung teman-teman. Ketika ada uang jajan, saya nggak jajan, saya beli lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu rohani Kristen anak muda. Saya bilang sama Tuhan, waduh orang lain itu gampang ya, tapi saya harus extra mile. Beli baju untuk pelayanan gak mudah, orang tua saya sudah bangkrut. Tapi saya terus extra mile. Tuhan, kalau Tuhan panggil saya mau jauhkan dosa apa? Dosa yang gak denger-dengeran sama pemimpin. Dan ketika itu saya dengar pemimpin saya, kenapa harus mundur dalam pelayanan? Tuhan masih mau pakai kamu. Tuhan gak lihat apa yang hari ini yang gak ada pada kamu. Asal kamu mau, Tuhan akan sediakan. Pada saat itu, luar biasa, pemimpin saya bayar harga buat saya saudara. Dia berikan saya kaset, dia support baju saya saat melayani. Dan saya bilang, wow, pemimpin saya going the extra mile juga kepada saya. Dan saya mengulang apa yang beliau lakukan. Ketika ada orang-orang yang datang dalam hidup saya mulai memberkati mereka. Saya nabung untuk ongkos-ongkos anak-anak yang gak bisa datang ke gereja, yang gak bisa datang ke CG. Saya mulai terus jangan patah arang. Kenapa? Ada pemimpin. Dan sampai saat ini, ketika saya dengar-dengaran, saya melihat hidup saya, Tuhan gak pernah buang dan Tuhan bisa pakai. Dan kalau hari ini saya ngomong kepada Anda, bukan karena kuat dan gagah, mungkin pun firman ini masih banyak kesana kesini teman-teman. Tapi kesempatan demi kesempatan ketika engkau mau melakukan yang terbaik, selalu pintu terbuka. Oleh karena itu, ambil masa jeda adalah mendengarkan pemimpin kita. Supaya perjalanan kita yang terus panjang dan luar biasa itu, tetap kita jalankan dengan berkobar-kobar. Dengan rasa yang tidak pernah padam di hati kita. Itulah perjalanan itu bisa berhenti di tengah jalan. Tapi kalau engkau tidak mau itu berhenti, dengarkan pemimpinmu, dikuatkan lagi, melesat jauh, menjadi pemimpin, menjadi apa lagi? Menjadi ketua, menjadi apa? Menjadi direktur. Kita nggak tahu di mana Tuhan mau tempatkan kita. Tapi ingat, selalu ada arahan untuk membawa kita terbang tinggi. Yang ketiga, jika kita mau memberikan yang terbaik, apalagi yang harus kita persiapkan? Yang ketiga, miliki iman yang besar. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya iman yang besar juga. Karena orang yang melakukan perjalanan tanpa punya iman gak ada tujuannya. Benar gak? Kita mau jadi dokter. Tapi buat apa aku jadi dokter? Gak ada tujuannya. Pasti punya tujuan. Mau menyembuhkan orang. Mau berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian perjalanan yang begitu jauh, extra mile. Kita harus punya tujuannya. Untuk apa? Seperti yang tadi saya sudah bilang. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membangun orang lain. Ketika kita membangun kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, kita membangun orang lain. Bonusnya, itu akan kembali kepada diri kita. Dan kita bisa melihat diri kita suatu saat tidak di tempat yang sama. Tapi di tempat di mana Tuhan terus promosikan kita. Milikilah iman yang besar. Ya, semua kita harus berani memiliki iman. Karena ngapain kita jalan extra mile, capek-capek bayar harga, tapi kita gak punya iman dan tujuan. Pengorbanan kita sia-sia. Jadi orang-orang yang melakukan extra mile, dia memiliki pengharapan untuk orang lain loh, bukan untuk dirinya. Dan ini gak mudah. Ketika kita mengadopsi orang lain di hati kita untuk menjadi besar, itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi jika itu Anda dan jika itu aku, kita adalah orang-orang yang sudah melakukan perilaku bertaraf tinggi sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau lakukan untuk orang lain bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Ya, yuk kita sama-sama miliki iman yang besar untuk orang-orang diubahkan. Rindu nggak lihat teman CG-mu yang terlibat pornografi lepas? Rindu nggak lihat temanmu yang nggak bisa ngomong suatu saat jadi pembawa firman di CG? Rindu nggak suatu saat, ya,
Ada teman-temanmu yang terikat dalam rokok, tapi karena dia dekat denganmu, kau berikan dia dorongan, nasihat, support, dia lepas dari rokoknya. Hidupmu sangat dipakai Tuhan dan hidupmu sangat berguna. Oleh karena itu, tetap mau ya dalam posisi extra mile. Jangan mau jadi di zona nyaman. Jangan mau jadi biasa-biasa. Yang biasa-biasa udah banyak. Yang biasa-biasa itu udah banyak. Tapi yang extraordinary, excellent itu sedikit. Kenapa? Karena ada bayar harganya. Nah, dorongan saya kepada Anda. Yuk, kita bayar harga. Gak mudah, tapi kita bisa melihat sesuatu yang tidak biasa-biasa di depan. Karena kita mengusahakannya. Yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk kita berjalan lagi extra mile? Milikilah kasut kerelaan hati. Di Amsal 21 ayat 26 berkata, berilah dirimu dipakai Tuhan dengan hati yang mau dan rela. Dan berkata, keinginan bernafsu sepanjang hari. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Sekali lagi ya, saya baca Amsal 21 ayat 26. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Artinya gini loh, kalau kita mau berjalan jauh, kita harus rela. Kenapa? Kalau kita nggak rela ya kita nggak nyampe. Aduh jauh, udah sampai sini aja gitu loh. Kalau rela berarti kita udah tahu semua resiko yang kita hadapi dan kita mau melewati resiko itu. That's why orang yang melewati resiko, hidup mereka nggak akan pernah sama lagi. Karena mereka udah di level yang tinggi. Tuhan bilang orang benar itu memberi tanpa batas. Tapi kalau orang yang bernafsu itu, keinginannya itu sepanjang hari. Artinya apa? Memiliki kasut kerelaan hati, sama seperti Tuhan. Ya, sudah kita berdosa, sudah kita tidak mengasihi Tuhan. Saat teduh jarang, doa jarang, ngomong kotor, apalagi kita melawan orang tua. Segala macam yang buruk kita lakukan, tapi Tuhan tetap sayang kita. Dan di sini berkata, orang benar memberi tanpa batas. Artinya gini, orang udah ditipuin, tetap memberi, tetap mengasihi. Orang udah dibohongin, masih terus dikasihi. Itulah Tuhan kita. Dan dia rela supaya kita diselamatkan karena kesabaran Tuhan. Nah, kalau engkau mau berjalan lebih lagi, lebih jauh lagi dan memberikan yang terbaik, kita harus rela. Dan kita harus siap menerima resiko. Orang yang gak menerima resiko, dia akan tetap di tempat yang sama, percayalah. Ya, gak akan naik kelas. Maunya di situ-situ aja, gak mau merubuhkan tembok. Seperti Tuhan luar biasanya. Orang benar memberi tanpa batas. Wow, kalau kita bayangin ini. Sudah dibohongin, sudah ditipuin, sudah berdosa. Tapi Tuhan sayang sama kita dengan seluruh kerelaan hatinya dan dia mati buat kita. Dan kita juga Tuhan mau rela melakukan itu saudara. Apakah itu? Yaitu tadi, membangun orang lain dan membangun kerajaan Tuhan. Intisari dari firman hari ini, berjalanlah dalam rencana Tuhan. Ya, izinkan dirimu dipakai Tuhan. Izinkan, aku ulangin sekali lagi, izinkan dirimu dipakai Tuhan. Dan jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Milikilah hati yang rela menolong orang lain, membangun orang lain, bertumbuh bersama dengan orang lain. Supaya orang lain itu mengalami transformasi kehidupan. Melalui hidupmu, berikanlah juga yang terbaik, jangan sisa-sisa. Agar suatu saat orang-orang yang kamu temenin merasakan dan menikmati buah-buah kehidupanmu. Dari hidupmu dan orang itu juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan memuridkan orang lain. Biarkan mereka merasakan buah-buah itu dalam kehidupanmu. Jika engkau seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa terbaik dalam bidangmu. Jika engkau menjadi anak dari orang tuamu, jadilah anak yang berbakti, bukan membuat rugi dengan segudang permintaan. Karena engkau dipilih Tuhan ada di dalam keluarga itu. Jika engkau pemimpin CG, di kampus dimanapun engkau berada, lakukanlah tugasmu dengan terbaik. Rawat, pimpin mereka sampai mereka mengalami perubahan hidup. Dan yang terakhir, jika engkau melayani, berikan kontribusi lebih.
bagi waktumu, berikan hidupmu kepada Tuhan. Hal yang Tuhan ingin dengar dari anak-anaknya, ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Itu yang diinginkan Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Jangan tolak tanggung jawab. Jangan tolak kepercayaan Tuhan. Karena sesungguhnya di balik tanggung jawab itu, Tuhan sudah menyediakan perjalanan yang luar biasa untuk mengangkat kita. Untuk menjadikan kita berkat bagi orang lain. Dan hari ini sama-sama kita mau renungkan, kita mau tutup mata kita dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, siapapun yang hari ini di tempat ini Tuhan, yang mereka mungkin menolak tanggung jawab, hari ini ubahkan hati kami Tuhan. Sama seperti seorang anak. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami rindu Engkau pakai Tuhan. Kami gak mau tawar-menawar. Kami gak mau hitung untung ruginya ya Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu dari chorus. Lagu ini. Haleluya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya mau berdoa untuk kita semua, supaya di masa-masa ini justru kita tidak semakin lemah teman-teman, tapi justru kita bisa berikan lebih lagi. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kita bisa lakukan apapun beserta dengan Tuhan. Mari angkat tangan kita. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap teman-teman yang hari ini Tuhan kehilangan kepercayaan diri mereka, kehilangan semangat, patah, putus asa Tuhan, kehilangan motivasi, kehilangan tujuan. Hari ini aku berdoa ya Tuhan Yesus, berikan mereka tujuan yang baru, refresh mereka Tuhan. Jadikan mereka orang yang berkobar-kobar, jadikan mereka orang yang berapi-api di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga mereka mulai menjadi anak muda yang tidak jatuh bangun lagi dalam dosa, tapi mereka bisa terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, ganti hati mereka dengan hati yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, bagi siapapun kami yang dipimpin, yang memimpin, berikan kami kekuatan Tuhan agar kami bisa bersinergi. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dalam melayani Engkau, dalam semua yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak muda yang kuat di dalam Engkau, anak-anak muda yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan Yud ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku.
kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajari setiap kami, biarkan firman ini jatuh di tanah yang baik Tuhan. Biarkan itu berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Biarkan kami belajar untuk memberikan 2 mil lebih jauh Tuhan. Biarkan kami memberikan lebih baik lagi daripada apa yang bisa kami berikan padamu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat setiap kami. Thank you Tuhan buat firman-Mu, thank you buat berkat-Mu Tuhan. Hari ini Army of God, angkat kedua tangan-Mu, kita akan menerima doa berkat. Terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai selamanya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dia akan dapat engkau tetap setia karena engkau mengikutnya dengan segenap hati. Terimalah berkat ini, kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun, dan apapun juga yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil karena engkau berjalan 2 mil bersama-sama dengan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.